Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia, yang melantai dengan kode saham JSMR atau Jasa Marga Persero Tbk. Ini masih dalam kaitannya kami melihat beberapa saham yang kami anggap cukup baik untuk window dressing. Dan sama sekali ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual emiten Jasa Marga, mana kami hanya mengabarkan untuk menambah kasanah pengetahuan kita bersama. Oke, Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR didirikan 1 Maret 1978 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat Jasa Marga beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Jasa Marga adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana-sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Saat ini, Jasa Marga telah mengoperasikan 11 ruas jalan tol yang dikelola oleh 9 kantor cabang dan 14 anak usaha. Jadi sebenarnya Jasa Marga pun memiliki anak usaha yang cukup banyak, ini 14. Dan beberapa ruas jalan tol yang sudah dioperasikan adalah Jakarta Bogor Ciawi, Jakarta Tangerang, kemudian Cawang Tomang Pluit, Surabaya Gempol, Jakarta Cikampek, Cikampek Padalarang dan Padalarang Cilenyi, Semarang, Belawan Medan Tanjung Morawal, Palimanan Kanci, dan Lingkar Luar Jakarta atau JOR. Jadi demikianlah beberapa jalan tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga. Dan Jasa Marga sendiri sebenarnya adalah sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang kemarin ditutup di harga 4.360 dengan total transaksi 34,87 miliar dan market capital atau nilai pasarnya adalah 31,64 triliun rupiah. Dan Jasa Marga sendiri sebenarnya sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama, mulai dari 12 November 2007 dengan pemilik saham terbanyaknya adalah pemerintah Indonesia atau negara Republik Indonesia sebesar 70% dan masyarakat sebesar 30%. Komisaris utama dari JSMR adalah Yuswanda Arsyad Tumenggung, sedangkan direktur utamanya adalah Subakti Syukur. Jadi kalau kita lihat Jasa Marga ini memang negara Republik Indonesia memiliki saham cukup besar ya, 70%. Jadi masyarakat hanya 30% saja, tidak terlampau banyak. Dan kalau kita lihat di kuartal kedua memang secara earning per share Jasa Marga mengalami kerugian. Ya memang karena jalan tolnya tutup cukup lama di kuartal kedua. Dan kalau kita lihat di kuartal ketiga memang earningnya atau pendapatannya sudah pulih, sudah berada di zona biru atau zona hitam kembali, tetapi masih sangat sedikit. Dan kalau diproyeksi tahun 2020 ini penurunan EPS dari Jasa Marga ini cukup tajam. Dan memang dari 2017, 2018 ke 2019 EPS dari Jasa Marga cenderung stabil. Total sales atau penjualan dari Jasa Marga adalah 10,55 triliun, asetnya adalah 103,47 triliun, liability-nya sebesar 79,35 triliun, equity-nya sebesar 18,83 triliun, dan net profit-nya hanya 157,6 miliar. Book value per share dari Jasa Marga sendiri adalah 2.595. Dan ini menghasilkan valuasi yang memang tidak begitu baik untuk Jasa Marga, di mana
price to book value ratio-nya atau PBVR-nya adalah 1,68 kali, jadi sudah di atas 1. Sedangkan price earning ratio-nya menjadi 150,59 kali karena earnings-nya yang sangat kecil akibat COVID-19. Dan ini memang terlihat jelas di profitability-nya, di mana net profit margin-nya adalah 1,49%, return on equity-nya adalah 1,12%, dan return on asset-nya hanya 0,2%. Sedangkan debt equity ratio atau rasio hutang dari Jasa Marga adalah 421,36%, sangat besar. Salah satu keunggulan dari Jasa Marga adalah mereka rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Itu adalah salah satu kemenangan dari Jasa Marga. Sedangkan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari Jasa Marga saat ini harganya adalah 4.360. Sedangkan rentang harga bulanan Jasa Marga adalah yang terendah 3.870 dan yang tertinggi adalah 4.640. Jadi masih ada sedikit jarak sampai ke tertinggi bulanannya. Sedangkan harga Jasa Marga tertinggi di awal tahun adalah 5.275. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 6.775. Investor asing sendiri dalam 1 bulan terakhir tercatat melakukan net foreign buy atau total beli bersih sebesar 148,35 miliar. Cukup lumayan. Sedangkan kalau kita lihat totalnya dari awal tahun, investor asing masih mencatatkan net foreign sell atau total jual bersih jual sebesar 621,33 miliar. Jadi kalau kita lihat memang investor asing sudah mulai masuk kembali di Jasa Marga selama 1 bulan terakhir setelah sebelumnya keluar dalam jumlah yang cukup besar. Demikianlah apa yang bisa kami kabarkan mengenai Jasa Marga, sebuah emiten yang BUMN yang ya jumlah saham pemerintahnya cukup besar, kemudian memonopoli jalan tol ya, jadi ya semua orang tahu jalan tol ya itu adalah Jasa Marga, di mana prospeknya juga masih cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat EPS-nya dan profitability-nya memang saat ini jelek karena tertekan oleh COVID-19, which is kami ramalkan akan pulih kembali karena akhirnya ekonomi akan kembali normal dan harganya juga masih secara harga dibandingkan harga tertinggi 3 tahun terakhir masih ada jarak yang cukup lumayan. Membagikan rutin dividen setiap tahun, tapi valuasinya menjadi kurang baik karena labanya yang sangat kecil saat ini. Apakah Anda berniat memasukkan Jasa Marga dalam watchlist Anda? Kami serahkan kembali kepada Anda karena kami hanya memberitakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.